Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku bihil mu'minuna ila daril khuludi wassalam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Al-ayah wallahu alam bi muradih wa bi maksudih. Wa qala aidan bi ayatil ukhra walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Al-ayah wallahu alam bi muradih wa bi maksudih. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayg wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa wa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Istajib du'ana ya Allah bi haqqi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita izin untuk senantiasa melaksanakan taat, melaksanakan perintah, melaksanakan amal soleh. Mudah-mudahan ini ciri dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi kita, baik kebaikan tersebut di dunia ataupun di akhirat. Karena bentuk husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan mungkin bukakan pintu berdoa bagi kita kecuali Allah siapkan untuk pintu memberi. Allah Subhanahu wa ta'ala tak mungkin langkahkan kaki kita untuk melaksanakan amal soleh kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah bukakan di depannya bahwa amal soleh itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kehusnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kemarin di hikmah yang sebelumnya, nah ini sedikit kelewat ke saya, tapi kelewatnya rada fatal gitu kan. Yaitu rubbama fataha laka baba ta'ah. Yang kemarin terkadang Allah bukakan untukmu pintu taat, tapi wama fataha laka babal qabul, tidak bukakan pintu qabul, pintu diterima. Nah, apa yang kelewat yang dijelaskan kemarin dan ini berakhirnya fatal, yaitu kata-kata rubbamanya, Pak. Rubbama itu terkadang itu sedikit. Artinya kalau mengacu kepada kaidah dasar yang pernah kita pahami sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala nggak akan mungkin menggerakkan diri kita untuk berbuat taat kecuali di dalamnya, di depannya pasti ada qabul, ada diterima. Kan gitu banyak. Gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala gerakan kita untuk beramal kecuali di depannya Allah sudah persiapkan qabul atas amal tersebut, diterimanya amal tersebut. Gak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan kita untuk mau bermunajat, mau berdoa kecuali di depan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti telah bukakan pintu ijabah. Nah, walaupun kaedah tersebut kan aglabiyah. Aglabiyah itu kebiasaannya, kebanyakannya memang seperti itu. Nah, seandainya kita sudah berada di kondisi seperti ini, artinya munajatnya sudah istiqomah, ibadahnya sudah istiqomah. Nah, Ibnu Athaillah Sakandari mau mengingatkan kita, rubbama, terkadang itu banyak sedikit, Pak.
Sedikit Pak. Sedikit. Artinya dari sekian banyak makhluk Allah itu ada yang beramal soleh, tapi di depannya amalnya nggak diterima. Pun terkadang ada yang berdoa, tapi doanya tidak diijabah. Nah, apa fungsinya hikmah tersebut? Ibnu Athaillah Sakandari datangkan untuk kita agar mengikis kejumawaan yang ada di dalam hati kita. Artinya, walaupun kaidah dasarnya kita husnudzon ke Allah, husnudzon itu bentuknya Allah nggak akan mungkin gerakan diri kita untuk beramal kecuali pasti diterima. Itu kan bentuk husnudzon kita, Pak. Nah, jangan sampai husnudzon ini buat kita takabur, buat kita ujub. Nah, kemudian Ibnu Athaillah datangkan hikmah. Terkadang ada orang yang anggota badannya digerakkan untuk beramal soleh, tapi amal soleh tersebut malah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amal soleh yang akhirnya mendorong seseorang bersikap takabur dan ujub kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk pada golongan tersebut. Dan insya Allah pada hikmah yang ke-98 ini Pak, kalau di kitab saya. Jadi itu punya 2 kitab. Kalau Syekh Ramadan Al-Buti itu 97. Kalau di kitab yang satu lagi itu 98. Kalau di Bapak berapa Pak? Saya mengikut atau saya. Nah ini 97, 98 ya Pak ya. Hikmah, Al-Hikmatu Asamaniyatu Watis'una 98. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma ni'matul ijadi wa ni'matul imdadi. Nikmatani, ada 2 nikmat. Ma kharaja mawjudun anhuma, setiap makhluk gak akan pernah bisa keluar dari nikmat ini. Wala budda likulli mukawwanin minhuma, setiap yang diciptakan oleh Allah pasti terkena nikmat ini. Apa nikmat tersebut? Nikmatul ijad wa nikmatul imdad, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Sebelum kita lanjutkan baca syarahnya atau penjelasannya, apa itu ijad, apa itu imdad? Ijad adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seluruh makhluk, yang mereka berawal dari tidak ada menjadi ada. Berarti nikmat ijad itu adalah nikmat diwujudkan oleh Allah dari ketiadaan menjadi ada. Nah, kemudian beres kita diwujudkan oleh Allah, masih butuh lagi nggak Pak kita ke Allah Pak? Kita dari alam ruh pindah ke alam rahim, dari alam rahim kita diwujudkan oleh Allah ke alam dunia. Sudah diwujudkan ke alam dunia, masih butuh nggak ke Allah? Butuh. Butuh apa? Butuh agar wujud ini nggak kena dengan Adam, nggak kena dengan ketiadaan. Artinya wujudnya supaya terus berlangsung. Nah, memberlangsungkan wujud yang sudah ada di alam dunia tadi, itu disebutnya nikmatul imdad. Biar gampang kita ngolahnya, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai masa yang ditentukan oleh Allah. Jadi pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan kita, mewujudkan kita dari tidak ada menjadi ada. Setelah ada, masih butuh ke Allah, butuh agar supaya ada ini terus ada. Terus sebenarnya si ada ini terus ada, jangan sampai kena tidak ada. Karena kalau nanti ada ini nggak dikasih nikmat terus ada oleh Allah, ada kan Pak, orang yang kakarak brojol alam dunia langsung meninggal. Nah, sehingga nikmat yang pertama nikmat ijad, yang kedua nikmatul imdad, yaitu nikmat diberi umur, dijaga keadaannya oleh Allah sampai batas waktu yang telah ditentukan. Kira-kira ada nggak makhluk yang lepas dari 2 nikmat ini Pak? Sukan gitu Bapak, oh saya alhamdulillah nggak butuh lagi nikmat imdad. Atau mungkin Bapak nggak kena aku nikmat ijad, nggak ada Pak. Ma kharaja anhuma maujudun, nggak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari 2 nikmat tersebut. Nah pertanyaannya, kita butuh nggak Pak nikmat tersebut? Nikmat diwujudkan dari tidak ada menjadi ada, kemudian setelah ada
kita juga butuh agar ada kita ini agar supaya terus ada sampai batas waktu yang telah ditentukan. Nah, sehingga nikmatul ijad butuh nggak, Pak? Butuh. Nikmatul imdad butuh tidak? Butuh. Berarti watak asli kita itu orang yang butuh atau orang yang sugih? Aslinya kita ini teh butuh atau sugih kita ini, Pak? Butuh dari sananya, dari lahirnya, dari mulai kita diciptakan oleh Allah, bahkan dari mulai kita dikodok dan kodarnya sudah butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita sampai ke pembahasan itu, makanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin membukakan kepada kita bahwa terkadang sifat manusia yang ada di dalam diri kita, sifat makhluk yang ada di dalam diri kita, tabiat watak asli makhluk yang ada di dalam kita ini, di dalam diri kita ini terkadang tertutup samar, Pak. Tertutup samar dengan apa? Tertutup samar dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita dan cocok dengan nafsu. Contoh, kita masih bisa merasa nggak nikmat ijad dan nikmat imdad itu ada kalau hidup kita ini senang-senang, Pak? Artinya hartanya ada, sehatnya ada, lahir dan batinnya terjaga. Kira-kira masih sadar tidak, Pak? Nikmat ijad dan nikmat imdad itu dari Allah. Masih sadar tidak? Nah, makanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mau menjelaskan dulu, Pak. Karena kan kita tahu ada sebuah makalah, yang makalah itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus beda dengan makhluk, Pak. Jadi kalau Bapak mau mengenal Allah tuh gampang sekali. Beberapa ulama tauhid itu kasih beberapa kisi-kisi, yang ini kisi-kisi ini harus dijaga sampai kita meninggal nanti, Pak. Sampai malaikat munkar dan nakir menanya kita, man rabbuka. Apa kisi-kisinya? Man aropa nafsah pakot aropa robbah. Orang yang kenal siapa jati dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Artinya, kalau kita mau mengenal Tuhan, maka kenali diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita, maka nggak ada di zatnya Allah. Bisa dipahami tidak? Karena kan laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Berarti yang ada di makhluk nggak ada di Allah, yang ada di Allah nggak ada di makhluk. Andaikan ketika kita diwujudkan oleh Allah, wujud kita tuh berasal dari tiada menjadi ada, berarti Allah gimana, Pak? Kalau kita wujudnya berasal dari tiada menjadi ada, berarti Allah adanya tidak berasal dari ketiadaan. Kan gitu jadinya, Pak. Nah, kemudian kita sebagai makhluk dari tidak ada menjadi ada, adanya ada, tidak adanya nggak, Pak? Kita bahasa kepabeli gitu. Adanya kita diakhiri dengan ketiadaan, tidak, Pak? Ya, berarti Allah adanya tidak diakhiri dengan ketiadaan. Kan harus gitu, Pak. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ilmu tauhid itu kan dijelaskan, Pak. Kalau makhluk hadis itu baru itu adanya setelah tidak ada. Berarti Allah kidam. Artinya kidam adanya tidak dimulai dengan ketiadaan. Makhluk tuh hadis, artinya hadis karena ada permulaannya pasti ada akhirnya. Maka Allah harus beda. Allah adalah zat yang ada tapi nggak ada akhirnya. Maka Allah punya sifat baqo. Bisa dipahami, Pak? Nah, sehingga apa makhluk selain Allah? Apa Allah? Seluruh sifat yang ada di Allah nggak ada di makhluk. Seluruh sifat yang ada di makhluk nggak ada di Allah. Dan salah satu sifat yang Allah Subhanahu yang kita miliki dan tak pernah bisa hilang ialah ibtikor namanya, atau faqo atau fakir, ialah kepakiran, kebutuhan kita kepada Allah yang tak pernah lepas walaupun kita berada dalam kenikmatan atau kemadorotan. Ketika sehat butuh Allah agar sehatnya tidak datang penyakit. Ketika sakit butuh Allah agar penyakitnya hilang. Nah, sehingga nikmatul ijad dan nikmatul imdad ini terkadang lupa nggak kita, Pak? Lupa. Nah, nanti kenapa? Apa yang menyebabkan nikmat
imdad ini, nikmat ijad ini dilupakan oleh kita. Nah nanti Pak, kalau kita lihat lagi banyak. Nah ini di hikmah yang selanjutnya, ini sebenarnya dua hikmah di dalam beberapa kitab, tapi dalam beberapa kitab dijadikan satu hikmah. An'ama alaika awalan bil ijad. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadamu awalan pada permulaannya bil ijad dengan nikmat ijad. Wasanian yatawalla al imdad, kemudian yang kedua barulah diberikan nikmat imdad. Tentu ya Pak ya. Dalam prosesnya pertama manusia diberikan nikmat ijad. Setelah itu baru dikasih nikmat imdad. Ini dohir Pak. Ini dohir. Artinya dohir itu sama, baik yang mukminin maupun yang kafirin sama-sama dapat nikmat ijad dan dapat nikmat imdad. Tapi nanti nikmat ijad dan imdad ini pun ada dua Pak. Ada yang dohir, ada yang maknawi, ada yang hisi, ada yang maknawi. Nah biar lebih gampang, kita dari tidak ada menjadi ada, berarti nikmat apa Pak? Ijad. Setelah ada, dilanggengkan adanya sampai batas waktu tertentu. Ini nikmat apa Pak? Imdad. Muslimin dapat Pak? Dapat. Kafirin dapat Pak? Dapat. Berarti pelebah dia mah Allah enggak mulah milih Pak. Siapapun yang namanya makhluk dapat nikmat ijad tersebut, dan ini bersifat zohir. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan, hisi, dan dapat ditangkap oleh panca indera. Tapi ada nikmat ijad dan nikmat imdad yang bersifat maknawi Pak. Contoh, diwujudkannya keimanan yang berasal dari ketiadaan menjadi ada di dalam diri kita. Tadi kita lahir, setelah lahir ada nggak iman di dalam hati kita? Belum. Kemudian menjadi ada nikmatul ijad, nikmatul imdad Pak. Ijad, diwujudkan keimanan tersebut di dalam hati kita. Setelah iman, berlangsung tidak imannya sampai sekarang? Bisa nggak tengah-tengah diputus? Bisa, tapi tidak. Berarti nikmat apa ini Pak? Imdad. Nah, kalaulah gitu keadaannya, berarti iman tuh nikmat atau hasil karya kita sendiri Pak? Nikmat. Terus, ini kan yang bersifat maknawi Pak. Nah kalau ini kebagian nggak kafirin Pak? Tidak. Dan ini khosun bil mukminin, khusus hanya untuk mukminin saja. Walaupun sama-sama diberikan di dunia, tetapi hanya makhluk-makhluk atau insan-insan yang terpilih saja yang mendapatkannya. Setelah iman Pak, patok tidak Pak? Yang iman pasti sholat. Bisa dapat dipastikan tidak Pak? Yang iman pasti sholat. Dapat dipastikan tidak? Oh tidak. Dan terkadang ditanya iman dengan Allah, iman, tapi nah itu tara sholat. Apa jawabnya Pak? Nah ternyata maunya kita berbuat taat, tadinya nggak ada iman diwujudkan oleh Allah, kemudian imannya dijaga, imdad oleh Allah. Nah sekarang setelah iman butuh lagi nggak nikmat ijad? Butuh. Diwujudkan keinginan untuk berbuat taat. Berarti keinginan berbuat taat itu nikmat atau hasil karya sendiri Pak? Nikmat dewai. Diwujudkan ke Allah, keinginan untuk berbuat taat. Langgeng sampai sekarang atau terputus Pak? Keinginan tersebut langgeng sampai sekarang. Berarti diwujudkan jadi imdad ke Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami Pak? Nah kemudian nikmat yang bersifat maknawi ini Pak, yang diberi iman, diberi kecintaan untuk berbuat taat, diberi keistiqomahan untuk senantiasa beramal soleh, terbagi menjadi 3 bagian. Satu, untuk kita, imdadnya, pertolongannya, pemberian dari Allahnya, yazid wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Laras tahu Pak? Yazid wa yanqus. Sakapeng karena taat teh getol, tapi sakapeng deui taat teh kok males. Sakapeng iman tuh kuat, tapi kok di lain waktu terkadang lemah. Nah ini memang yazid wa yanqus untuk Bani Adam.
Ada juga nikmat imdad tuh yang Allah berikan ke makhluk tapi bukan Bani Adam, yaitu kepada malaikat. Yazid wala yankus. La yazidu wala yankus, enggak naik, enggak nurun. Sah eta teh imannya malaikat. Taatnya malaikat. Pernah malaikat imannya murang? Enggak pernah. Bertambah? Enggak pernah. Tosnya dipatok segitu. La yazid wala yankus. Ada lagi nikmat tuh yang Allah berikan imdad tuh, Pak. Ijad dan imdad yang bersifat maknawi tersebut kepada sebahagian makhluk, yang mana nikmat tersebut malah yazid wala yankus, bertambah tapi nggak mau berkurang. Ada, Pak. Ada imannya para nabi, imannya para rasul, imannya para aulia yang setiap harinya tuh bertambah aja bertambah, tedaikeun murah. Dari ketiga sifat nikmat tadi, Pak, kita yang mana kira-kira? Naik turun, naik tenaik turun, atau naik turun atau naik terus turun-turun, Pak? Insya Allah kita masih naik terus. Nah, sehingga kalaulah kita sudah sadar, Pak, kalau sudah sadar bahwa ternyata dari sekian banyak nikmat itu, nah kemarin ini berarti menjawab juga pertanyaan dari Pak Edi yang dulu ya, Pak. Ya, nikmat imdad, nikmat ijad, ternyata yang ada di lafaz Ar-Rahman itu, Allah Maha Rahman, yaitu yang Maha Pengasih, yang memberi nikmat, yang nikmatnya itu diberikan kepada seluruh makhluknya. Benar tidak, Pak? Mana ijad? Yang kedua imdad, tapi ijad dan imdad yang bersifat zahir saja. Adapun ijad dan imdad yang bersifat maknawi, keimanan, ketakwaan, kesolehan, maka itu hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih saja, yaitu mukminin dan muslimin. Sampai sini bisa dipahami dulu, Pak. Nah, saya lanjutkan lagi, Pak. Jadi hikmah ini hanya muqaddimah untuk menjelaskan hikmah yang selanjutnya. Nah, ini yang paling intinya dari hikmah tersebut. Jadi kalau dihitung dalam kitab yang ini, nah ini 3 hikmah, Pak. Ini 98, 99, 100. Tapi kalau dihitung dari kitabnya Syarah wa Tahlil Syekh Ramadan Al-Buti itu 97, 98, 99. Kalau yang di 94, 56. Oh, ini ada versi lagi yang 99. Ya pokoknya masih diurutkan apanya. Nah, apa itu hikmah yang disampaikan sebenarnya, yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari? Faqatuka lakazatiyatun, sifat fakirmu, sifat butuhmu kepada Allah, zatiyatun, bersifat asli, bersifat zatiyah, bersifat tabiat yang asli dari dalam diri kita. Benar kan, banyak sifat butuh kita, sifat fakir kita kepada Allah berarti bersifat naluri asli. Nah, kemudian wa wurudul asbab muzakkiratun laka bima khofiya alaika minha. Allah datangkan beberapa sebab, yang sebab tersebut akan mengingatkanmu terhadap sesuatu yang mulai samar darimu. Apa yang samar tersebut? Yaitu sifat kefakiran tadi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala saking nyaahnya kepada makhluk, mereka lupa. Sebagian makhluk itu terkadang lupa bahwa mereka dapat nikmat ijad dari Allah, dapat nikmat imdad dari Allah. Kemudian gimana caranya agar mereka ingat nikmat tersebut, ingat kepada Allah? Dikasih sebab. Apa sebabnya? Dikasih sakit, dikasih fakir, dikasih anu yang tidak sesuai dengan keinginan, berharap mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akan kita bahas, Pak, karena nanti ada beberapa sababiyah. Nah, ini salah satunya, innama hamala fir'aun ala qaulihi ana rabbukumul a'la tulul abiyah. Tahu nggak, Pak, bahwa Fir'aun itu kenapa bisa sampai memproklamirkan dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian, al-a'la, yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Kenapa? Karena tulul abiyah, beliau dia itu
nggak pernah sakit sedikit pun. Wal ghina, nggak pernah fakir sedikit pun. Labisa arba'a mi'ati sanatin lam yatasadda' ra'suhu. Selama 400 tahun Mas Takawai nggak pernah sakit. Sakit kepala pun nggak pernah. Jadi beruntung kalau ke bapak berada sakit-sakit kepala. Nah, itu mengingatkan bahwa kita butuh kepada Allah. Nah, kemudian ada lagi ya, wala hamma jasmu, panas, nggak pernah panas selama 400 tahun. Pernah bapak sakit panas? Apalagi kalau kita pas lagi kecil ya Pak. Alhamdulillah ke atas Pak. Kerkiparan kepada dosa. Yang kedua ya kita diingatkan oleh Allah agar kita itu ingat bahwa ijad dan imdad itu datangnya dari Allah. Nah, kemudian ada lagi ya, ada walam yadrib alaihi airqun, nggak pernah ngucur kesangnya. Apa artinya nggak pernah ngucur kesang itu Pak? Nggak pernah susah. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki ngucur kesang nggak? Ngucur kesang gitu. Nah, Fir'aun mah nggak pernah ngucur keringatnya. Saking mudahnya hidupnya. Pengen uang tinggal tunjuk. Pengen tinggal tunjuk. Nggak pernah ngesak, nggak pernah capek, lelah. Nah, apa kata ulama? Pada rububiyah, karena kemudahan itu dia mengaku sebagai Tuhan. Walau akhodathu syaqiqatu sa'atan wahidatan, kalaulah ada yang menyusahkan datang kepada Fir'aun sa'atan wahidatan, barang sajam Pak, pilek sejam saja, sakit kepala sejam saja, atau susah urusan sejam saja, maka la syaghalahu zalika an da'wa rububiyah, maka nggak akan mungkin dia ngaku sebagai Tuhan. Nah, sehingga ada beberapa hikmah Allah Subhanahu wa taala turunkan penyakit, turunkan musibah, turunkan madorot. Yang musibah, penyakit, madorot ini bukan malah bikin kita harus suudzon kepada Allah. Oh, berarti Allah itu penyaahnya ke orang, berarti Allah tuh mau menjauh dari saya tuh termasuk hamba yang hina, saya termasuk hamba yang penuh dosa. Enggak, Allah ingin mengingatkan kamu, jangan lupa kalau kamu tuh dapat nikmat ijad dan imdad dariku. Dan terkadang kita kalau dikasih ceria, dikasih sehat, dikasih semua keinginan didapatkan oleh kita, kadang-kadang kita lupa bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah. Timbul pertanyaan Pak, andaikan bahwa orang yang lupa itu akan diingatkan dengan datangnya madorot. Tadi ada sebagian orang yang lupa bahwa nikmat ijad dan imdad datangnya dari Allah, diingatkan dengan datangnya musibah Pak. Tapi gimana kalau mereka sudah tahu Pak, bahwa nikmat ijad dan imdad itu datangnya dari Allah, tapi madorot dan musibah tetap ada? Apakah mengingatkan fungsinya? Tidak. Nah, biar gampang kayak gini aja Pak. Wajar nggak Pak kalau musibah datang kepada kita yang sering lalai? Wajar, agar musibah tersebut mengingatkan kita kembali kepada Allah. Tapi wajar nggak Pak musibah itu datang ke orang Palestina yang setiap harinya yang disebut dalam lisannya ada Allah, Allah, Allah. Kan asa kumaha teh cenah Allah Subhanahu wa taala wa wurudul asbab, mendatangkan asbab, muzakiratun laka bima khobiya alaika minha. Allah datangkan asbab agar Allah ingatkan apa yang telah samar darimu, yaitu ingatan kita atau keyakinan kita bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, ijad dan imdad itu datangnya dari Allah, sehingga didatangkan sebab yang madorot yang agar kita kembali kepada Allah. Nah, gimana kalau orang tersebut memang udah ingat ke Allah, mereka menyadari ijad dari Allah, imdad dari Allah, tetapi sebabnya nggak hilang. Ya kan, kalau kita pikirkan Pak, kita yang sering lalai diingatkan dengan sakit wajar. Tapi ya ada orang Palestina yang nggak lalai ke Allah, setiap harinya zikir, tapi kok ya didatangkan musibah dan madaratnya bertubi-tubi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ada ulama yang mengatakan, nah ini keterangannya saya bacakan, wa inna ma yusallitullahu alaihim hadhil asbab al-qahriyah. Kenapa tetap Allah turunkan kepada orang-orang yang arifin? Katanya orang-orang arifin nggak butuh diingatkan, tetapi kok banyak orang-orang arifin malah terluka.
Orang-orang arifin kok kena musibah, orang-orang yang dekat dengan Allah kok hidupnya malah susah. Katanya kesusah dan madorot itu datangnya untuk mengingatkan saja, padahal arifin sudah ingat kepada Allah. Kenapa Allah turunkan asbab tersebut? Litadharu alaihim alamatu sidaqi, agar kelihatan ciri-ciri sidiknya dalam beribadah. Kita apa? Bapak jujur nggak ibadah ke Allah? Jujur nggak kita apa? Apa cirinya? Nggak kelihatan apa cirinya. Cirinya kita jujur ibadah, sakit masih kena ibadah. Laras tak Pak? Kalau ada orang sehat, kamu jujur nggak ibadah ke Allah teh? Bener nggak menghamba ke Allah teh? Bener, kersehat, antosan sakitna. Larasnya banyak. Kita sidik nggak dalam beribadah kepada Allah? Tapi kan ibadah, iya sidik nggak? Oh sidik, mana cirinya? Nah kita aman, mata tetap bisa ibadah. Nah kenapa orang-orang yang arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah kerma susah? Mereka udah ingat Allah, tapi tetap dapat musibah. Agar Allah mau melihatkan ciri kesidikan dalam ibadah mereka. Gening ketika dapat musibah, tetap ibadah. Sidik nggak kira-kira orang kayak gitu? Benar jujur nggak dalam ibadahnya? Dan terkadang kan kita punten banyak. Kita ketika ibadah sehat dan sakit berkurang tidak? Baik kualitas atau kuantitasnya. Ibadah kersehat sama ibadah kersakit dah kurang gitu. Berarti ibadah sehatnya jujur atau tidak ini? Sehingga kan kok ya bisa ya. Nah, tinggal orang-orang yang terdolimi di Palestina, subhanallah yang kita kalau akhirnya kita nanti masuk surga, orang-orang Gaza, orang-orang Palestina itu kompleknya ke atas. Terus derajatnya harus tinggi-tinggi. Dalam keadaan kena musibah pun tetap ibadah. Berarti kan itu ciri ibadah mereka itu sidik. Itu satu. Kenapa orang arifin, kenapa orang yang ingat Allah tetap dapat musibah? Karena Allah ingin memperlihatkan inilah ciri hambaku yang sidik dalam beribadah. Yang kedua, kenapa lagi orang yang sudah ingat kepada Allah tapi tetap diingatkan dengan didatangkan asbab-asbab atau sebab-sebab, yang sebab-sebab tersebut bagi orang awam mengingatkan kepada Allah, yaitu wal yaksuru thawabuhu, supaya pahalanya bertambah. Ibadah kita, sholat kita dengan sholatnya orang yang sakit beda tidak? Bapak sholat, saya sholat tapi saya sakit. Bapak sholat tapi bapak sehat, beda nggak ibadah? Nilainya Pak? Beda. Kita sholat dalam keadaan tenang, nyaman. Ada orang sholat dalam keadaan penuh ketakutan dan tidak penuh dengan ketidaknyamanan. Beda tidak apa pahalanya? Beda. Nah berarti selain untuk memperlihatkan ciri kesidikan ibadah, Allah hendak menambah, memperbanyak nilai ibadah orang tersebut. Dan ini yang paling penting Pak. Yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap turunkan musibah, madorot kepada orang yang sudah ingat kepada Allah? Padahal musibah dan madorot itu fungsi aslinya untuk mengingatkan kembali kepada Allah, ialah wa ta'zuma manzilatuhum indallah, agar semakin tinggi derajat mereka di sisi Allah. Kan kalau kita mau dibandingkan derajat, untuk saya melihat video yang ada di Palestina, ada bapak-bapak andaikan debu yang ada di sepatunya pejuang Hamas dibandingkan dengan amal ibadah kita selama hidup di alam dunia, mana nilainya besar? Mungkin asa-asa nama jauh telak ya Pak, kalahnya teh. Kenapa? Karena satu, kita berada di kondisi aman, yang belum tentu ketika tidak aman masih bisa ibadah atau tidak. Yang kedua, kita berada di kondisi yang senang, yang belum tentu ketika tidak senang kita masih ibadah. Nah sehingga ada beberapa makhluk yang diangkat derajat oleh Allah dengan tetap diberikan musibah. Beberapa kali saya sebutkan Rasulullah meninggal dalam keadaan terzolimi. Abu Bakar, Utsman. Saya baca dalam kitab, salah satu kitab yang menjelaskan tentang Asratus Sa'ah, ciri-ciri kiamat. Sayyidina Umar bin Khattab itu ditusuk 3 kali oleh seseorang bernama Abu Lu'lu'ah. Lagi sholat subuh, Bapak bayangkan. Lagi sholat subuh
ditusuk 3 kali. Satu dina cangkeng, yang kedua dina walikat, yang ketiga dina bawah udel. Terzolimi atau tidak? Terzolimi. Tapi kenapa ya orang yang dekat dengan Allah malah meninggalnya terzolimi? Karena Allah gak akan mungkin ngangkat derajat Sayyidina Umar nanti di surga kalau tidak melewati zolim tersebut. Nah, sehingga 3 fungsinya, Pak. Kenapa orang yang ingat kepada Allah tetap diberikan musibah? Yang pertama, agar kelihatan sidik dalam ibadah. Yang kedua, agar semakin banyak pahalanya. Semakin ketiga, semakin besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba yang dicintai dan mencintai Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ketika menurunkan musibah kepada kita bukan untuk mengingatkan kita lagi, Pak. Ketika Allah turunkan hal yang dipikang nyewa ku hati teh, gak sesuai dengan hati kita, bukan lagi untuk mengingatkan kita bahwa Allah itu pencipta, Allah itu yang memberikan nikmat ijad dan imdad, bukan, Pak. Tapi mudah-mudahan di lain kesempatan, di masa yang akan datang, Allah turunkan musibah kepada kita sebagai penambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengintan itu banyak. Jadi kalau secara singkatnya dari 3 hikmah tersebut atau 2 hikmah tersebut, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari hendak mengingatkan kita keaslian jati diri kita, jati diri seorang manusia yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mangga Pak, ada tambahan dari sepuh-sepuh atau pertanyaan kita bahas bersama-sama, mangga Pak. Cekap dengan banyak. Nah, mudah-mudahan sing paham, yang mudah-mudahan oge sintiasa ngamalkeun anak banyak. Ditutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.